Oke, selamat pagi buat kita semua kelas 12 IPA maupun IPS. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di mata pelajaran fisika yang asik dan menyenangkan. Oke, hari ini kita kembali lagi melanjutkan mata pelajaran kita fisika dengan materi rangkaian arus listrik. Oke, untuk semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kamu bisa mengerti, memahami bagaimana rangkaian arus listrik itu. Sehingga nanti kamu bisa atau kamu mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal rangkaian listrik di rumah tangga. Itulah tujuan pembelajaran kita. Maka bagaimana itu rangkaian arus listrik? Maka saksikan video berikut ini. Oke, rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa arus listrik itu merupakan perpindahan muatan-muatan dalam satuan waktu. Oke, di sini elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel yang dipakai rangkaian listrik karena kabel tersebut terbuat dari tembaga yang dapat menghantar arus listrik. Oke, contohnya itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Apa saja itu bahan-bahan yang terbuat dari konduktor. Oke, kita lanjutkan. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Oke, itulah dia penghantar kita untuk hari ini. Sekarang ketika kita berbicara mengenai rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tetapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti gambar berikut ini. Oke, rangkaian seri dia digambarkan seperti berikut ini. Maka katanya tadi dia satu jalur itu seperti ini. Ini dia adalah hambatannya. Baru ini hambatan yang kedua, dia memiliki satu jalur. Kita misalkan dia memiliki 3 buah hambatan, maka dia dibuat 3. Maka kalau 4 maka dia diteruskan sehingga nanti dia dihubungkan ke sumber arus listrik. Misalkan dia seperti ini. Oke, sumber arus listriknya itu kita misalkan berada di sini. Sumber arus listriknya. Maka di sini kita misalkan hambatan yang pertama itu sering dibuat dengan R1, di sini adalah R2 dan di sini adalah R3. Kalau selanjutnya boleh ke sini R4, R5 dan selanjutnya. Dia memiliki satu sumber arus. Maka di sini dia arus listrik di hambatan yang pertama. Oke, maka di sini kita misalkan ada I1, di sini dia ada I2, di sini dia ada I3. Artinya di yang pertama, yang kedua, yang ketiga memiliki arus listrik yang sama besar. Maka dia dibuat di sini bahwa I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Artinya di sini kita misalkan dia yang masuk, ini adalah I masuk, di sini dia otomatis I keluar. Kalau di sini dia 1 ampere, maka di sini juga dia 1 ampere. Maka berapakah arus di sini?
maka arus di sini dia tetap sama 1 ampere. Di sini dia masuk 1 ampere, keluar lagi, berarti otomatis ke sini masuk 1 ampere, keluar lagi, di sini juga masuk 1 ampere. Maka boleh dibuat bahwa arus yang pertama sama dengan arus yang kedua sama dengan arus yang ketiga. Itulah dia untuk arusnya. Sedangkan untuk hambatannya bagaimana? Hambatan total yang terjadi pada rangkaian ini maka boleh dibuat R total. Maka hambatan totalnya ini boleh kita buat bahwa R1 hambatan yang pertama ditambah dengan hambatan yang kedua ditambah dengan hambatan yang ketiga. Itulah dia penjelasan mengenai rangkaian secara seri. Itu dia tadi mengenai rangkaian seri yang dirangkai hambatannya. Sekarang kita akan masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat satu jalur listrik atau boleh 2. Dia disambungkan secara bercabang atau secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor seperti pada gambar berikut ini. Oke, pada rangkaian paralel dia digambarkan seperti ini cara menggambarnya. Misalkan di sini dia hambatan yang pertama. Oke, katanya dia bercabang. Maka kalau bercabang otomatis seperti ini. Ada dia cabang, maka dia dibuat. Ini dia yang kedua. Baru selanjutnya ini dia yang ketiga. Kita misalkan dia hanya menggunakan 3 buah hambatan atau 3 buah resistor. Maka dia dihubungkan dengan sumber arus listrik. Oke, tetap dia sumber arus listrik itu digambarkan seperti ini. Misalkan kita buat ini adalah R1, di sini ada R2, di sini dia ada R yang ketiga. Maka berlakulah di sini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang tadi. Oke, maka persamaan untuk arusnya, arus yang masuk itu sama dengan arus yang pertama ditambah dengan arus yang kedua ditambah dengan arus yang ketiga. Artinya berapa arus di hambatan yang pertama ditambah dengan berapa arus pada hambatan yang kedua ditambah dengan berapa arus di hambatan yang ketiga. Itulah arus yang dialirkan oleh sumber listrik ini. Itulah dia untuk arusnya. Misalkan di sini dia 3 ampere. Misalkan dia di sini 3 ampere arusnya. Maka arus ini dialirkan, kita misalkan besarnya ini, besar hambatannya ini sama, maka dia akan dibagi 3. Maka di sini masuk 1 ampere, ke sini dia juga masuk 1 ampere, ke sini juga dia masuk 1 ampere. Oke, itulah dia untuk arusnya. Sedangkan untuk hambatannya bagaimana? Maka untuk hambatannya itu 1/R paralel. Itu nilainya sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Inilah dia persamaannya untuk rangkaian paralel. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai rangkaian arus listrik. Maka sebagai tugas kamu, silahkan kamu ringkas penjelasan saya tadi dan kamu buat masing-masing satu contoh soal. Bagaimana itu soal rangkaian seri dan bagaimana itu rangkaian secara paralel. Masing-masing satu. Lalu tugasnya kamu ringkas semua penjelasan saya ini. Lalu kamu fotokan beserta dengan contoh soal yang saya tugaskan tadi. Lalu kamu masukkan ke GCR. Itulah tugas kamu untuk hari ini.
Maka silahkan kamu kerjakan dengan baik, dengan rapi di buku catatan kamu. Di buku catatan kamu. Nah, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan kembali di pertemuan berikutnya. Tetap pesan saya lebih banyak, lebih disiplin belajar di rumah. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh menchat saya secara pribadi. Itu aja. Terima kasih.